Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menjawab video question and answer part 6, yaitu ini adalah pertanyaan yang sering saya jumpai di kolom komentar channel YouTube Kanda Data maupun di Instagram ya, di direct message. Kapan dilakukan uji validitas dan reliabilitas? Oke, sebelum menjawab ini kita harus tahu dulu ya. Jadi, dalam statistik itu ada dua ya, statistik parametrik dan non-parametrik. Tentunya untuk statistik parametrik, variabelnya ya variabel-variabel parametrik. Ada juga untuk statistik non-parametrik, yaitu variabelnya variabel non-parametrik. Perbedaannya di mana? Kalau pada variabel non-parametrik, itu tidak bisa langsung diperoleh nilai numerik. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah variabel motivasi. Ketika seorang peneliti mengukur variabel motivasi, tentunya kita tidak bisa langsung memperoleh nilai numeriknya. Berbeda kalau kita mengamati profit suatu perusahaan. Dalam satu bulan, misalkan profitnya adalah 100 juta. Tapi kalau kita mengamati motivasi, bagaimana? Apakah langsung diperoleh numeriknya? Tidak. Ya, jadi kita memerlukan bantuan yang namanya instrumen. Ya. Selain motivasi juga kita bisa lihat ada variabel persepsi, kemudian perilaku, variabel sikap, kompetensi, dan lain-lain. Jadi variabel-variabel ini tidak bisa diperoleh nilai numeriknya secara langsung. Sehingga kita butuh instrumen. Baik, instrumennya seperti apa? Baik, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Kita lanjutkan. Berbicara mengenai instrumen. Nah, jadi kita butuh instrumen untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Salah satunya yang paling populer digunakan adalah menggunakan skala Likert, ya. Kalau kita menggunakan skala Likert, artinya kita menggunakan yang ordinal, ya, skala ordinal. Karena kita misalkan kayak menggunakan skala Goodman, ya, itu juga untuk jawaban yang tegas ya tidak itu masuknya nominal. Tapi kalau kita menggunakan skala Likert, ini adalah skala ordinal. Ciri khasnya adalah kita selain membedakan, di situ juga akan ada level atau tingkatan ya. Jadi kalau Likert itu kan kita ada pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Contohnya seperti itu. Nah, di dalam skala Likert itu kita membuat item pernyataan ya. Item pernyataannya seperti apa? Item pernyataan skala Likert itu tadi, jadi 5 skala atau ada juga yang menggunakan 4 skala. Yang penting dalam penyusunan ini harus konsisten, ya. Namun, kalau kita yang perlu perlu kita perhatikan adalah ketika kita membuat item pernyataan skala Likert ini, kita buat yang merepresentasikan variabel yang diukur. Misalkan kita mau mengukur variabel motivasi. Nah, kita membuat item-item pernyataan yang merepresentasikan variabel motivasi. Misalkan ada 12 item. Ya, kita kita ambil 12 item itu. Ya, atau kita misalkan mengukur perilaku. Ternyata ada 15 item pernyataan untuk skala Likert. Kalau tidak skala Likert bagaimana? Bisa juga misalkan kita menggunakan skala ordinal ya. Untuk pilihan jawabannya ya mirip-mirip skala Likert. Jadi kita melakukan ada sebuah pertanyaan, jawabannya itu yaitu bertingkat dari rendah ke tinggi ya. Jadi konsisten rendah ke tinggi sehingga nanti ketika pengambilan kesimpulan akan memudahkan peneliti. Selanjutnya kita harus tahu juga sebelum digunakan ya, instrumen itu harus dipastikan valid dan reliable. Mengapa? Karena ini akan kita melakukan generalisasi kesimpulan supaya kesimpulannya itu tepat dan benar, memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, tentunya kita harus melakukan yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, disarankan perlu dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita mengamati sebuah variabel motivasi kita amati.
Itu misalkan ada 12 item pernyataan. Nah, sebelum kita ke lapang, kita harus mencoba dulu uji coba. Uji cobanya, misalkan kita, ya kalau kita ada respondennya 100, ya kita bolehlah uji coba ke 10. Ya, 10 responden. Atau responden yang punya ciri karakteristik mirip dengan sampel. Tidak harus yang sampel itu ya, tapi kita bisa mencari yang mudah kita jangkau dan representatif merepresentasikan dari sampel yang akan kita ambil. Kemudian kita lihat, misalkan variabel motivasi tadi 12 item tersebut kita uji, misalkan menggunakan analisis validitas dan reliabilitas. Saya ada beberapa tutorial, silakan dicari di channel ini cara cara analisis dan interpretasi untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, di situ teman-teman kalau misalkan dari itemnya itu dari 12 itu yang valid cuma ada 5 atau ada setengahnya, ya teman-teman harus perbaiki lagi ya, diuji lagi sampai semua item yang digunakan itu valid dan reliable. Jadi reliable itu artinya ketika kita melakukan pengujian di tempat yang lain itu hasilnya kecenderungannya akan sama ya. Jadi sebagai alat ukur ketelitiannya sama seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak, bagaimana kalau kita lakukan saja setelah berbarengan atau setelah kita lakukan penelitian sekaligus kita melakukan ke lapang sekaligus uji validitas dan reliabilitas ya. Misalkan kita mengambil 200 ya, 200 sampel, 200 sampel. Nah, kita lakukan aja Pak sekalian. Misalkan kita ngambil 15 apa 20 untuk uji validitas. Itu boleh nggak Pak? Nah, begini. Ini yang saya sarankan tadi, sebaiknya uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan sebelum kita ke lapang. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan kita sudah terlanjur ke lapang, kita udah mengumpulkan 200 sampel dan itu tentunya butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga. Dan ternyata setelah diuji validitas, misalkan dari ada 5 variabel, masing-masing tiap variabel itu itemnya ada ya banyak yang tidak valid ya dan hasil uji tidak reliable misalkan seperti itu. Misalkan dari 15 item yang valid cuma 5, yang 10 nggak valid. Nah, atau misalkan ada lagi dari 20 hanya 50%, 10 yang valid, 10 lagi tidak valid. Nah, kalau kayak gitu kan kita rugi. Kita harus melakukan penelitian ulang karena itu tidak bisa kita gunakan untuk generalisasi hasil penelitian kita. Nah, makanya kita lakukanlah sebelum dilakukan penelitian. Jadi kalau ada hal seperti itu, ya kita bisa hindari ya kerugian bagi peneliti. Ya kecuali kalau memang kebetulan pas ya itu rezeki ya. Kalau ternyata hasil validitasnya oke dan itu udah terlanjur ke lapang ya itu rezeki. Tapi kan kalau kalau uji validitas reliabilitas terutama kalau kita menyusun kuesioner lebih kita peliti baru melakukan itu ya itu biasanya masih beberapa item itu ada yang tidak valid. Jadi saya sarankan ya dilakukan sebelum terjun ke lapang untuk uji validitas dan reliabilitas. Baik, ini video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah nilai pengetahuan untuk kita semuanya. Saya doakan bagi yang sedang melakukan skripsi, tesis, maupun disertasi, segera dimudahkan dan juga bagi teman-teman yang memang bidangnya di penelitian. Semoga dimudahkan juga. Baik, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.